Selamat pagi, Bapak Ibu guru yang terkasih. Shalom. Di saat ini saya akan mempresentasikan penugasan multidisiplin saya. Topik yang saya ambil yaitu globalisasi di bidang teknologi dan informasi. Dan judul yang saya gunakan adalah antisipasi dampak buruk internet. Sebelum saya masuk pada topik pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu globalisasi. Globalisasi adalah proses menyebarnya suatu nilai kebudayaan dari satu tempat ke tempat lain yang menandakan menjadikan batasan-batasan antar negara menjadi hilang dan terjadi hampir di semua bidang kehidupan. Teknologi adalah salah satu bidang yang sangat berdampak bagi kehidupan globalisasi sekarang. Salah satu contoh globalisasi di bidang teknologi adalah internet. Internet adalah contoh globalisasi bidang teknologi dan informasi yang sangat membantu manusia. Bisa dibilang di masa sekarang tanpa internet, manusia akan sangat sulit terhubung satu sama lain, sulit mendapat informasi-informasi terkini dan lainnya. Ada yang mengatakan kita bisa menggunakan cara orang-orang zaman dahulu dengan mengirim surat. Hei, zaman ini berkembang maju bukan mundur. Globalisasi didukung oleh berbagai faktor seperti perkembangan teknologi, transportasi, telekomunikasi, dan sebagainya yang kemudian berpengaruh pada perubahan berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat. Hal-hal tersebut bisa dilihat dari perkembangan masing-masing bidang, seperti bidang transportasi yang memudahkan pengiriman barang dan jasa antar negara atau yang biasa disebut impor dan ekspor. Ekonomi yang terbuka juga menjadi salah satu bentuk perkembangan globalisasi masa sekarang yang mempermudahkan pertukaran produk antar negara yang tidak terlepas dari elemen dan budaya negara asalnya, sehingga bisa saja mempengaruhi kebudayaan negara penerima. Topik yang akan saya fokuskan di saat ini adalah bidang teknologi dan informasi, yaitu internet. Komunikasi pada dasarnya merupakan proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak lain. Pada masa sebelum modernisasi terjadi, komunikasi antar manusia masih memakai sarana tradisional seperti penyampaian informasi dari mulut ke mulut, pemberian kabar via surat, atau penulisan informasi melalui tulisan di prasasti hingga buku. Ini adalah beberapa contoh gambar yang telah saya ambil sesuai dengan contoh yang telah saya sebutkan tadi. Terdapat surat yang dikirimkan oleh pengirim pada penerimanya, dan juga prasasti yang digunakan untuk menulis pesan-pesan tertentu, dan juga ada gambar dua orang sedang berbicara secara langsung. Dari sini kita bisa lihat bahwa jarak antar individu masih sangat terbatas karena belum ada globalisasi di bidang teknologi yang meningkat atau berkembang. Di sini kita juga bisa melihat contoh-contoh bentuk globalisasi di bidang komunikasi yang terlihat pada masyarakat Indonesia yang mulanya berkomunikasi dengan cara tradisional, kemudian setelah adanya perkembangan teknologi seperti telepon, handphone, internet, serta media sosial di belahan dunia lain, masyarakat Indonesia pun segera memanfaatkan sarana serupa. Hasilnya, perkembangan teknologi komunikasi mampu mendekatkan yang jauh. Interaksi antara satu orang dengan orang lain saat ini tidak harus dilakukan secara tatap muka karena kehadiran banyak media canggih untuk berkomunikasi. Selain untuk berkomunikasi, media-media baru tersebut bisa dimanfaatkan pula untuk mengakses informasi dengan cepat dan mudah.
Nah, dari contoh-contoh yang telah saya sebutkan, di sini ada beberapa contoh gambar, yaitu seperti handphone yang digunakan sebagai sarana komunikasi maupun mencari informasi. Juga ada internet yang digunakan setiap individu, juga Google sebagai salah satu bentuk perkembangan teknologi di masa sekarang yang memudahkan manusia untuk mencari informasi-informasi. Juga ada media-media sosial seperti WhatsApp, MiChat, BBM, dan Messenger yang digunakan untuk mempermudah kita dalam berkomunikasi antar individu. Dari sini kita pasti sudah tahu banyak sekali dampak positif yang diberikan dari perkembangan globalisasi di bidang teknologi ini. Dampak-dampak positif yang bisa kita lihat seperti mempermudah komunikasi antar individu, mudah mendapat informasi-informasi terkini maupun yang sudah lampau, dan juga kita juga bisa melihat perkembangan teknologi ini memberikan dampak positif bagi bidang lain seperti ekonomi. Ya, teknologi informasi dan komunikasi mempermudah proses transaksi maupun bisnis yang akan dilakukan antar individu maupun antar perusahaan sekalipun, sehingga dapat tercapai kata sah tanpa perlu bertemu secara langsung. Dari dampak-dampak positif yang diberikan di bidang ini, sudah pasti ada juga dampak negatif yang diberikan. Beberapa contoh dampak negatif pengaruh bidang teknologi dan informasi, terutama dalam internet, adalah penyalahgunaan situs-situs untuk tujuan tertentu yang merugikan orang lain, seperti peretasan pada jaringan-jaringan tertentu. Contohnya peretasan sistem keamanan bank yang menggunakan internet. Jelas hal ini sangat merugikan pihak bank dan masyarakat yang menggunakan bank tersebut, dan hanya menguntungkan kelompok maupun individu itu sendiri. Bahkan kejahatan seperti ini sudah melanggar undang-undang di wilayah negara manapun. Dampak negatif lain yaitu terjadi penipuan yang sangat sering kita jumpai di banyak sekali laman web. Hal ini sangat merugikan seperti individu setiap pengguna internet. Misalnya penipuan akun email yang bisa merampas data-data pribadi seseorang. Dan contoh dampak negatif yang terakhir adalah banyak informasi maupun situs yang tidak baik untuk disajikan pada anak-anak di bawah umur seperti situs dewasa dan lain-lain. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam menghadapi globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan sebagai wujud bela negara sebagai berikut, yaitu berkompetisi dalam kemajuan iptek, meningkatkan motif berprestasi, meningkatkan kualitas atau mutu sumber daya manusia, terutama di bidang penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, agar kita mampu bersaing, meningkatkan penguasaan kita terhadap teknologi modern, di segala bidang, sehingga tidak tertinggal dan bergantung pada bangsa lain. Dan yang terakhir, selalu berorientasi ke masa depan. Di era globalisasi saat ini, sikap bela negara tetap menjadi yang terpenting dalam menjaga tatanan kenegaraan. Diperlukan adanya wawasan kebangsaan yang kuat dari seluruh rakyat Indonesia agar tidak terpengaruh oleh provokasi ideologi-ideologi asing. Lebih mengedepankan penguatan jiwa dan identitas bangsa sebagai kekuatan utama melalui penanaman nilai-nilai dan semangat kesadaran bela negara guna menangkal seluruh bentuk ancaman terhadap keutuhan dan integritas bangsa dan negara Indonesia.
Berbagai cara dapat dilakukan guna mempertahankan sikap bela negara, seperti memiliki kesadaran sikap dan perilaku yang menjunjung tinggi pentingnya aktualisasi nilai-nilai luhur, yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, baik waktu, tenaga, pikiran, bahkan harta, mempunyai kemampuan awal bela negara, baik psikis maupun fisik, dan diharapkan dapat terbangun karakter disiplin, optimisme, kerjasama, dan kepemimpinan guna turut menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Dari hal-hal yang telah disebutkan tadi, itu adalah keseluruhan tanggung jawab warga negara Indonesia. Dalam konteks ini, kita sebagai remaja penerus bangsa juga memiliki tanggung jawab dalam mempraktikkan sikap bela negara. Marilah kita sebagai penerus-penerus bangsa melatih jiwa kepemimpinan kita yang mampu memimpin diri sendiri maupun kelompok, menghilangkan sikap negatif seperti malas, boros, egois, dan lainnya, serta patuh pada aturan-aturan yang ada. Dari hal-hal kecil inilah kita menjadi peka dan tahu bahwa sikap bela negara sangat penting dalam masa perkembangan globalisasi saat ini. Mulai dari ketertarikan dengan budaya luar yang berlebihan, tidak adanya rasa bangga dengan budaya dalam negeri, bahkan ancaman yang datang dari bangsa luar yang bisa menghancurkan masa depan bangsa Indonesia, semua itu bisa dihindari dengan menerapkan hal-hal yang menunjukkan sikap bela negara. Pada akhirnya, kita bisa melihat dan menyimpulkan kenapa bela negara itu sangat penting, yaitu agar terdapat kesejahteraan dalam masyarakat dan juga menjamin kelangsungan hidup negara serta memperkuat keutuhan negara Republik Indonesia. Kita sebagai anak-anak Allah tidak terlepas dari tanggung jawab dalam memberitakan firman Allah lewat sikap kita dalam peran sebagai garam dan terang dunia, yaitu mau menjadi contoh yang baik bagi orang di sekitar kita dan memberitakan kabar sukacita Yesus Kristus bagi orang banyak. Seperti yang tertulis dalam Matius 5 ayat 13-16 yang berbunyi, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Dalam bacaan ini, kita sebagai remaja Kristen diberi peran sebagai garam, yaitu jika kita sendiri tidak berbuahkan kebaikan, siapa lagi yang akan mengubah diri kita selain diri kita sendiri? Peran kita sebagai terang dunia dalam bacaan ini, yaitu kita menjadi teladan bagi orang di sekitar kita, sama seperti Yesus yang menjadi teladan bagi anak-anaknya. Peran kita juga tidak terlepas dari era globalisasi saat ini, terutama dalam bidang teknologi dan informasi. Peran murid sebagai garam dan terang dunia dalam menghadapi dampak globalisasi saat ini antara lain, kita bisa mengajarkan kepada orang di sekitar kita seperti teman-teman yang belum mengerti penuh dengan internet. Ketika kita mempunyai ilmu tersebut, kita bisa membagikannya dan sama-sama belajar. Selain itu, jika ada orang yang menyalahgunakan internet seperti membuat situs untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya, maka kita yang mengetahui hal tersebut bisa menegurnya secara langsung ataupun melaporkannya kepada pihak
yang berwenang agar ditindaklanjuti. Demikian presentasi saya di saat ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah mendengarkan presentasi saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.